Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan pelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran yang ada di bab yang kedua, yaitu perusak iman, syirik dan munafik. Baiklah anak-anak, kalau kalian sedang memegang buku, maka pelajaran itu kita akan mulai di halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syirik secara arti atau pengertian dari syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Dalam hal ini menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sifatnya mengatur, mencipta dan kemudian memiliki semua alam jagat raya ini. Sehingga syirik itu menyamakan sesuatu fungsinya sama dengan Allah. Jadi yang disembah selain Allah itu dianggap memiliki fungsi seperti Allah, yaitu mencipta, menjaga, memelihara dan yang lain-lain. Nah, anak-anakku sekalian, orang yang melakukan perbuatan syirik itu disebut sebagai musyrik. Jadi syirik itu adalah perbuatannya dan musyrik itu adalah pelakunya atau orangnya. Lawan dari musyrik itu sendiri, dia adalah tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan syirik ini adalah perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengampuni semua dosa-dosa besar yang lain kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman surat ke-31 ayat yang ke-13 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi itulah pengertian syirik secara sederhana. Nah, anak-anakku sekalian, syirik itu juga ada macam-macamnya. Nah, pertama, syirik dibedakan berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan tingkatannya, syirik itu ada dua. Pertama adalah syirik besar atau syirik akbar. Yang kedua adalah syirik kecil atau syirik asghar. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam perbuatan syirik besar? Yang pertama, syirik besar adalah kita melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah, yang kita sembah, juga kita taati, seperti kita menyembah dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perbuatan-perbuatan syirik besar ini yang harus kita ingat, yang pertama adalah syirik dalam doa. Jadi kita berdoa kepada Allah, juga kita berdoa kepada selain Allah. Ini yang pertama, syirik dalam doa. Jadi kita ketika datang ke kuburan, misalkan kita berziarah ke makam-makam orang-orang zaman dahulu, berdoanya memang kepada Allah, tapi juga dia berdoa kepada yang menghuni kuburan itu. Yang kedua, bentuk dari contoh perbuatan syirik akbar atau syirik besar itu syirik dalam niat. Apa itu syirik dalam niat? Yaitu dia memiliki keinginan dan tujuan dalam beribadah itu diperuntukkan kepada selain Allah. Misalkan
ketika kita membaca Al-Quran, kita bukan berharap niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita niatkan bacaan kita itu kita kirimkan kepada orang yang sudah mati. Ini yang tidak boleh, ini yang tidak ada dasar dan dalilnya. Itu syirik dalam niat. Yang ketiga, syirik dalam ketaatan, yaitu kita taat kepada selain Allah. Ketika misalkan kita diperintahkan oleh jin atau kita diperintahkan oleh orang lain, tetapi perintahnya untuk menyekutukan Allah atau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita ikuti, kita taati, maka kita telah menjadi pelaku syirik besar dalam bentuk syirik ketaatan. Yang keempat, yaitu syirik dalam mahabbah atau cinta, yaitu kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contohnya, misalkan ketika kita punya uang katakanlah 10.000, kemudian datang peminta-minta sedekah, atau datang teman kita yang sedang kesusahan, maka ketika kita ragu, ketika kita enggan mengeluarkan uang itu untuk bersedekah atau membantu, padahal membantu bersedekah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lebih cinta kepada uang kita, sehingga apa? Sehingga kita tidak jadi membantu mereka karena kita lebih cinta uang kita. Kalau kita berikan uang kita, kita berkurang, maka kita telah menjadi orang-orang yang lebih mencintai sesuatu dibanding mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, contoh dari perbuatan syirik besar adalah syirik dalam rasa takut, yaitu kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal yang harus kita takuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita sedang berjalan ke tempat yang gelap atau tidak ada penghuni rumahnya, tiba-tiba kita lebih takut kepada hantu, misalkan kita lebih takut kepada setan, padahal harus ada yang lebih kita takuti selain makhluk-makhluk itu, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih takut jalan sendirian ke kamar mandi, kita lebih takut sendirian ketika di rumah tidak ada orang. Maka ketakutan-ketakutan itu termasuk ke dalam bentuk syirik dalam rasa takut kita, melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yaitu syirik kecil atau syirik asgor. Syirik kecil itu atau syirik asgor ini adalah menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah sendiri dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Syirik kecil ini tidak sampai mengakibatkan pelakunya ini keluar dari Islam. Jadi kalau syirik besar tadi sungguh dosa besar dan bisa jadi dia keluar dari agama Islam. Tapi kalau syirik kecil ini tidak sampai mengakibatkan pelakunya keluar dari agama Islam, tapi kedua-duanya adalah perbuatan syirik, sehingga tidak boleh diremehkan. Ini mah syirik kecil, nggak masalah, tidak. Nah, karena ketika syirik kecil juga kita laksanakan, ini pun merupakan dosa besar dan sebagai wasilah. Bisa jadi kalau kita sudah terbiasa
melakukan perbuatan syirik kecil, maka syirik besar pun pasti akan begitu mudah untuk dilakukan. Nah, syirik kecil ini juga terbagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu syirik kauli atau syirik perkataan. Nah, syirik yang diucapkan dengan lisan seperti bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena lafaz sumpah itu jelas. Seperti wallahi, tallahi, billahi. Jadi kalau ada orang yang bersumpah, aku bersumpah demi ibuku, demi ibumu. Nah, ini bentuk ucapan syirik kecil. Nah, syirik kauli, syirik kecil. Jadi kalau bersumpah ya hanya wallahi, tallahi, billahi. Yang kedua yaitu syirik fi'li atau syirik perbuatan, mendatangi dukun ataupun paranormal. Nah, ini termasuk bentuk dari syirik fi'li atau syirik perbuatan. Mendatangi dukun ini sekarang bentuknya lebih halus lagi. Bagi kita mungkin sekarang hampir tidak ada mendatangi dukun. Tapi ketika kita aktif di media sosial, itu seperti ada di Facebook yang menyebutkan bahwa warna aura kamu, wajah kamu, atau misalkan ramalan bintang dan yang lain-lain, ini termasuk perbuatan mendatangi dukun. Jadi kita tidak boleh percaya. Sebab kalau kita percaya membaca, walaupun kita hanya sekedar berpendapat, hanya iseng saja, maka ini termasuk perbuatan dari syirik fi'li, qauli, fi'li, syirik perbuatan. Dan yang ketiga yaitu syirik qalbi. Nah, ini adalah 3 bentuk syirik asgor, syirik kecil. Yang terakhir adalah syirik qalbi, yaitu syirik dalam hati. Maksudnya apa? Maksudnya seperti riya, kemudian sum'ah. Apa itu riya? Yaitu beribadah karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini ingin dapat pujian ibadahnya, perbuatan baik yang ingin dapat pujian, ini adalah riya. Nah, kalau sum'ah itu mengharap orang lain mendengar kebaikan-kebaikan kita. Nah, jadi ini juga termasuk perbuatan qalbi. Nah, anak-anakku, demikian untuk materi pada saat sekarang terkait dengan macam-macam syirik dan juga pengertian syirik. Jadi jangan sampai iman kita menjadi rusak karena di dalam hati kita, perbuatan kita, ucapan kita terkandung syirik-syirik yang mungkin boleh jadi kita tidak mengetahuinya atau tidak memahami, bahkan tidak terasa kita sebetulnya telah melakukan perbuatan syirik itu. Maka perbanyaklah istighfar agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan bersyahadatlah dan perbaharuilah syahadat kita agar kita senantiasa dalam keadaan beragama Islam. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.